Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi musonik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat sore pecinta tasbih Ramadan SMP Negeri 3 Surabaya. Kita ketemu lagi dalam episode tasbih hari ini. Kali ini saya akan membahas tentang implementasi moderasi beragama menurut pandangan Islam. Al-Quran dan hadis telah disepakati oleh seluruh para ulama, seluruh para pemuka Islam bahwa keduanya merupakan sumber dan referensi utama dalam merujuk semua masalah yang dihadapi dalam semua lini kehidupan. Hal ini dilakukan mulai semenjak generasi masa Rasulullah SAW hingga sampai kapan saja selama umat Islam masih hidup di kolongan permukaan bumi ini. Begitu pula halnya dengan masalah modernisasi beragama yang baru-baru ini cukup mendengung dan bergema diperbincangkan di berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik. Namun perlu kita pahami bahwa negara kita negara demokrasi, bukan negara Islam. Karena di Indonesia ada 6 agama. Oleh karena itu, kita wajib menghargai dan menghormati agama orang lain. Salah satu contoh implementasi moderasi beragama adalah toleransi. Sikap toleransi sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya siswa SMP Negeri 3 Surabaya dengan ragam budaya dan perbedaan. Apa pengertian toleransi? Menurut bahasa, toleransi adalah tenggang rasa, menghormati, atau menghargai. Sedangkan arti secara istilah adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan antar sesama manusia. Toleransi merupakan konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghargai dan kerjasama antara kelompok masyarakat, khususnya siswa SMP Negeri 3 Surabaya dengan beragam perbedaan. Maka dari itu, toleransi menjadi sikap yang sangat penting karena merupakan tindakan yang menghormati keragaman latar belakang, pandangan, dan kepercayaan. Toleransi digolongkan sebagai sifat positif untuk menjaga kerukunan sebagai satu upaya pencegahan konflik dalam bermasyarakat. Sebagaimana firman Allah yang terdapat pada surat Al-Kafirun ayat 1-6 ditekankan untuk dapat bertoleransi kepada umat dari agama dan kepercayaan lainnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma battum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, katakanlah hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untuk pula agamaku. Para pecinta tasbih Ramadan yang dirahmati oleh Allah, adapun kandungan-kandungan dari surah Al-Kafirun ayat 1-6 diantaranya adalah 1.
penegasan bahwa Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin tidaklah sama dengan Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir atau musyrik. Begitu juga dalam cara peribadatannya. Yang kedua, mengisyaratkan tentang gagalnya semua usaha dan harapan orang-orang kafir dalam usaha mereka agar Nabi Muhammad SAW meninggalkan dakwanya. Yang ketiga, penolakan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam terhadap kaum kafir untuk mencampur adukan keimanan dan peribadatan yang diajarkan oleh agama Islam dengan agama kaum kafir. Yang keempat adalah anjuran untuk saling bertoleransi dan menghormati dalam memeluk suatu keyakinan atau ibadah. Contoh-contoh sikap toleransi di sini ada 3 macam. Yang pertama adalah toleransi di sekolah yang meliputi mematuhi tata tertib di sekolah, saling menyayangi dan menghormati sesama pelajar, berkata yang sopan, tidak berbicara kotor atau menyinggung perasaan siswa lainnya, tidak membeda-bedakan siswa lain berdasarkan latar belakang kehidupannya, tidak memilih tentang teman dan dalam permainan. Yang kedua adalah bertoleransi di masyarakat yang meliputi menghormati dan menghargai antara pemeluk agama, tidak membeda-bedakan suku, ras, atau golongan, tidak mencemoh keyakinan orang lain, menghormati dan menaati nilai dan norma dalam masyarakat, dan tidak bersikap rasis terhadap orang lain. Yang ketiga adalah bertoleransi berbangsa dan bernegara yang meliputi merasa senasib sepenanggungan, menciptakan persatuan dan kesatuan, rasa kebangsaan atau nasionalisme, mengakui dan menghargai hak asasi manusia, menghargai perbedaan untuk dijadikan sebagai persatuan. Yang terakhir adalah patuh dan menghormati peraturan. Demikian materi tasbih Ramadan hari ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu episode tasbih Ramadan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.